Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له يضلل فلا هادي له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين أما بعد. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan tentang para sahabat secara umum, dan itu sebagai bentuk muqaddimah, dan insyaallah kita akan lanjutkan muqaddimah itu di pertemuan yang kedua kali ini. Sudah kita sampaikan di antara bentuk keutamaan yang Allah berikan dan keistimewaan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi taala alaihim, yaitu mereka sudah mendapatkan jaminan keridhaan Allah dan Rasulnya. Sudah kita sampaikan juga di pertemuan sebelumnya bahwasannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka itulah orang-orang yang berhak untuk masuk ke dalam surga pada rombongan yang pertama. Dan tadi imam kita membaca wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Allah Subhanahu wa taala menggiring orang-orang bertakwa menuju surga, dan itu dalam kondisi bukan satu persatu, bukan sendiri-sendiri, namun zumara, secara berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Dan ketahuilah Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang pertama kali masuk ke dalam surga bersama dengan para sahabat, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai mereka semua. Kemudian di antara keutamaan para sahabat yang perlu kita ketahui bersama adalah mereka merupakan generasi yang terbaik, manusia-manusia pilihan, dan tidak ada seorang pun di zaman saat ini ataupun di zaman setelah mereka semua wafat yang lebih baik daripada para sahabat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi atau sebaik-baik manusia adalah yang ada di generasiku, yaitu adalah para sahabat. Tsumman ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya yaitu adalah para tabi'in. Sudah kita sampaikan definisi tentang sahabat, yakni mereka adalah yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau dan wafat dalam kondisi muslim. Walaupun mungkin di pertengahan mereka pernah murtad dan kembali bertaubat masuk ke dalam agama Islam. Dan sudah kita berikan beberapa contoh-contoh tentang hal tersebut. Dan juga para sahabat yang tidak mampu menyaksikan Nabi namun pernah berjumpa dengan beliau, tidak mampu menyaksikan dikarenakan ada uzur, yaitu seperti Abdullah bin Ummi Maktum, yang mana beliau merupakan sahabat mulia yang buta, yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surah ke-80, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Saya rasa satu-satunya orang buta yang disebutkan dalam Al-Quran itu hanya Abdullah bin Ummi Maktum. An ja'ahul a'ma, ketika seorang yang buta mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu beliau abasa wa tawalla, bermuka masam dan berpaling darinya. Allah mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akhlak.
Kemudian kita tahu dari definisi ini maka tabi'in adalah orang-orang yang tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berada di generasi yang kedua yang terbaik, summal ladzina yalunahum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian generasi yang terbaik setelah para sahabat adalah generasi setelahnya, yaitu tabi'in. Kemudian summal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya adalah generasi tabi'ut tabi'in yang tidak berjumpa dengan para sahabat, namun mereka berjumpa dengan para tabi'in. Ya, banyak di antara para ulama memberitahukan dan menginformasikan bahwasannya Al-Imam Abu Hanifah termasuk di antara tabi'ut tabi'in, imam mazhab yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, seseorang yang menyelami ilmu fiqh tentu dia termasuk di antara keluarganya Imam Abu Hanifah. Pujian Al-Imam Asy-Syafi'i kepada Al-Imam Abu Hanifah. Yang dimaksud dengan ungkapan tersebut adalah idiom. Tentang apa? Bahwasannya tidaklah Abu Hanifah mempelajari ilmu fikih, melainkan beliau sudah menjadi pakar di dalamnya. Hampir semua pembahasan fikih sudah dibahas oleh beliau, sehingga generasi berikutnya yang mempelajari ilmu fikih tentu dianggap seperti keluarganya Imam Abu Hanifah. Dan betul perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian juga kita bisa lihat di antara yang membuktikan para sahabat ridwanullahi taala alaihim merupakan generasi yang terbaik setelah para nabi dan rasul, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberitahukan kepada kita semua dalam sabdanya, kata beliau, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Yang paling kasih terhadap umatku adalah Abu Bakar. Nabi katakan umatku, berarti Abu Bakar di antara umat Nabi SAW. Kemudian Rasul sampaikan arham, Abu Bakar adalah yang paling kasih. Berarti makna dari hadis ini adalah di antara seluruh umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang paling kasih terhadap sesamanya adalah Abu Bakar. Wa asyadduhum fi dinillah. Dan orang yang paling tegas dalam memegang agama Islam itu adalah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Betapa beliau ketika mengetahui ada suatu amalan, beliau betul-betul bertekad untuk melakukan hal tersebut. Dan beliau adalah orang yang paling tegas memegang teguh agama Islam. Maka kita lihat Pak, kita saksikan betapa tegasnya Sayyidina Umar ketika mendengar salah satu sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah yang membocorkan rahasia tentang kehadiran Nabi dan kedatangan beliau ke Mekah ketika Fathu Makkah. Maka beliau tidak segan-segan, Umar berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, da'ni, izinkan aku an adribu unuqa hadzal munafik, untuk menebas leher orang munafik ini. Beliau tegas. Ya. Maka tidak terbayang Pak, kalau Sayyidina Umar itu masih hidup di zaman sekarang. Ketika ada orang-orang yang menistakan agama Islam, ada orang-orang yang menjadikan syahadat Islam sebagai bahan tertawaan, itu saya rasa itu sudah ditebas lehernya oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Kemudian Nabi juga sampaikan wa asdaquhum hayaan, sahabatku yang paling jujur rasa malunya, yaitulah Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian Nabi sampaikan, ya, wa aqdahum, sahabatku yang paling cerdas dalam memutuskan perkara, itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rasul sebutkan itu, orang-orang yang terbaik dengan kepakaran mereka dari beberapa bidang. Yang paling kasih, yang paling tegas, yang paling memiliki rasa malu, yang paling cerdas dalam memutuskan perkara. Kemudian Nabi juga sampaikan wa aqrahum li kitabillah, yang paling mengerti Al-Qur'an, paling bagus bacaan Al-Qur'annya, paling indah tajwidnya, dan yang paling mengetahui tentang ilmu Al-Qur'an adalah Ubay bin Ka'ab. Nabi juga sampaikan di hadis yang sama, wa a'lamuhum bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal. Sahabatku yang paling mengetahui halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Dan Rasul tutup hadis tersebut dengan perkataan, ketahuilah di setiap umat memiliki orang yang paling amanah, yang paling mampu dipercaya. Wa aminu hadhil ummah, dan umatku seluruhnya
kalau dilihat siapa yang paling amanah, maka adalah siapa? Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Hadis ini semakin menunjukkan bahwasannya para sahabat itu adalah sebaik-baik manusia setelah para nabi dan rasul. Kemudian di antara keutamaan berikutnya, mereka adalah orang-orang yang sudah dijamin ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika para sahabat menggali parit sebelum mereka kedatangan musuh-musuh untuk berperang Khandaq, maka di situ para sahabat bersyair, bersenandung sambil menggali parit. Mereka mengatakan, nahnul ladzi bay'u Muhammadan, kami inilah orang-orang yang telah berbaiat kepada Muhammad alal qitali ala ma baqina, untuk berperang sepanjang hayat kami. Ma baqina abada. Kemudian Nabi membalas syair tersebut. Beliau menyampaikan, Allahumma innal aisha aisyul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Faghfir lil ansari wal muhajirah. Mohon agar engkau ampuni seluruh kaum Ansar dan Muhajirin. Maka Ansar dan Muhajirin itu sudah mencakup semua sahabat. Allah Subhanahu wa taala juga pernah memberitahukan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang dijamin ampunan oleh Allah, yaitu mereka adalah para veteran perang Badar. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Sayyidina Umar bin Khattab, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam sabdanya, "Wa ma yudrika la'alla Allah ittala'a 'ala man syahida Badran." Wahai Umar, kamu jangan terburu-buru untuk menghakimi seseorang dia adalah munafik. Ketika dia pernah melakukan suatu kesalahan, boleh jadi dia termasuk yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah menjamin ampunan orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Wahai para veteran Badar, lakukanlah amalan sesuka kalian, karena sesungguhnya aku telah mengampuni kalian semuanya. Hadis ini menunjukkan Allah Maha tahu apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang telah ikut dalam perang Badar, dan mereka merupakan orang-orang yang sudah dijamin ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, dan ini yang sangat penting untuk mengetahui kadar kita dibandingkan dengan para sahabat. Para sahabat Nabi adalah orang-orang yang paling berat timbangan amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapapun sedekah yang mereka keluarkan, berapa banyak pun rakaat yang mereka lakukan dalam salat mereka, berapapun jumlah harta yang mereka keluarkan untuk zakat, dan berapa kali pun mereka haji, bahkan ada di antara mereka yang tidak berkesempatan untuk haji, maka seluruhnya adalah orang-orang yang telah dilipat gandakan amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dahulu kala pernah Sayyidina Khalid Ibnul Walid, beliau yang disebut dengan Saifullahil Maslul, pedangnya Allah yang terhunus. Tapi Khalid ini adalah sahabat yang di akhir-akhir masuk Islam. Beberapa riwayat menyebutkan beliau baru masuk Islam ketika Fathu Makkah. Ya, dan Fathu Makkah terjadi 2 tahun sebelum wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekitar segitu. Tapi pernah ada perseteruan antara Khalid dengan sahabat Nabi yang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengingatkan Khalid Ibnul Walid padahal beliau termasuk sahabatnya. Maka hadis ini atau ungkapan Nabi ini lebih layak untuk kepada kita semua. Kata beliau, "La tasubbu ashabi." Jangan sekali-kali kalian berani mencela, menghardik sahabatku. Falau anna ahadakum, seandainya seorang di antara kalian anfaqa, berinfak, kata Nabi SAW, mithla Uhudin zahaban, berinfak emas sebanyak gunung, ya, dan dikatakan gunung Uhud. Bapak Ibu punya emas di rumah 1 kilogram, 2 kilogram, bayangkan memiliki emas 1 gunung. Dan semuanya diinfakkan untuk Allah dan Rasulnya, untuk banyak kebaikan,
maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma balagha mudda." Sungguh infak tersebut tidak akan menyamai satu mud di antara mereka wala nasifah. Walaupun cuma mereka berinfak setengah mud. Satu mud itu begini. Ya. Kita bayangkan kita mengambil koin-koin emas satu begini. Kalau dikonversikan sekarang kisaran 675 gram. Ya, bergantung dari berat massa benda apa yang kita ambil. Ya, kalau air tentu tidak akan sampai 675 gram. Karena dia adalah berat massanya dengan liter. Dan beda antara benda padat dengan benda cair. Tapi yang bisa kita pahami di sini, Nabi ketika itu memberikan perumpamaan, seandainya kita berinfak satu gunung Uhud dan berisi emas seluruhnya. Hal itu tidak akan pernah menyamai infak emas dari sahabat yang berjumlah hanya satu mud, mudda ahadihim wala nasifah, ataupun setengah mud saja. Ini menunjukkan infak kita sebesar apapun tidak akan pernah mencapai besaran infaknya para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Ya, ini diantara keutamaan para sahabat. Lalu apa sih yang menyebabkan mereka mendapatkan keutamaan semua ini? Sebelum kita berbicara tentang 10 sahabat yang paling mulia di antara mereka seluruhnya. Banyak para ulama menyebutkan, dikarenakan mereka memiliki satu amalan yang tidak dimiliki oleh generasi berikutnya. Mereka tidak berada di ketinggian surga Firdausil A'la dikarenakan salat mereka. Bukan dikarenakan puasa mereka, bukan dikarenakan tilawah Quran mereka, tapi dikarenakan suhbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memiliki amalan yang tidak dimiliki oleh generasi berikutnya, yaitu menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah beliau. Mereka itulah orang yang paling lembut hatinya, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, mereka pun tergerak untuk ikut berdakwah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah orang-orang yang paling apa? Yang paling memahami kebutuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah beliau. Maka ada di antara mereka yang menggelontorkan uang begitu banyak demi dakwah. Ada di antara mereka yang tidak memiliki harta namun mereka berkorban nyawa. Ada di antara mereka yang bahkan tidak memiliki apapun tapi hal itu tidak berkurang rasa cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berikan contoh, dahulu kala ada seorang wanita dan dia adalah seorang ibu. Ketika perang Uhud, ya, di perang Uhud, ayahnya wanita tersebut wafat, gugur mati syahid. Suaminya wanita tersebut pun juga gugur mati syahid. Dan saudara laki-laki dari wanita tersebut pun juga mati syahid. Ketika diberikan informasi tentang hal itu kepada wanita tersebut, maka wanita tersebut tidak menangis sedikit pun. Dan wanita tersebut, ya, tidak terlihat dari raut wajahnya ketidakridhaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saat itu wanita tersebut justru berkata, "Ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak memikirkan keluargaku. Yang aku pikirkan sekarang kondisi Nabi sedang bagaimana. Kata wanita tersebut, mendengar suaminya mati, Pak. Mendengar kakaknya mati, mendengar ayahnya mati semua. 3 orang keluarga dekatnya mati syahid. Namun ketika diberitakan kepadanya, dia tidak menangis, justru dia bertanya, "Ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tidak penting mereka semua, yang terpenting Rasul sekarang bagaimana kondisinya. Maka kata para sahabat yang lain, "Khairan ya umma fulan." Kaget juga sahabat yang lain. Maka mereka berkata, "Nabi baik-baik saja, wahai ibu." Maka orang tersebut, wanita tersebut berkata, "Arunihi." Sekarang kalian harus kasih tahu aku Rasul di mana. Perlihatkan kepadaku. Hatta anzura ilaih. Aku ingin menyaksikannya. Betul. Apakah dia dalam kondisi baik-baik atau tidak. Maka ketika menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya luka-luka sedikit saja, dalam beberapa riwayat sampai gigi beliau tanggal, maka wanita tersebut berkata, "Kullu musibatin." Segala musibah ba'daka jalalun. Segala musibah selain musibah yang menimpa kepada engkau wahai Rasulullah, semuanya terasa ringan bagiku. Ya, ini kata perempuan. Ya, dia mengetahui hakikat di mana menempatkan Allah dan Rasulnya dalam urusan cinta. Dia memang mencintai suaminya, dia memang mencintai ayahnya, dan dia memang mencintai saudaranya. Namun dia mengerti betul ketiga orang tersebut telah dijamin
surga, maka tidak perlu bersedih. Yang tersisa adalah tugas dia, kewajiban dia untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tanya kondisi Rasul. Ketika mendengar Rasul baik-baik saja, dia berkata, kullu musibatin ba'daka jalalun. Demi Allah, segala musibah selain musibah yang menimpa engkau, wahai Nabi SAW, adalah musibah yang ringan bagiku. Demikian dulu pernah ada sahabat yang bernama Zaid bin Ad-Dathinah. Sahabat Nabi yang luar biasa pengorbanannya. Ketika beliau dulu pernah akan dieksekusi mati oleh Abu Sufyan bin Harb. Dan Abu Sufyan sekarang kita katakan radhiyallahu anhu karena beliau masuk ke dalam agama Islam. Tapi kisah ini sebelum Abu Sufyan masuk ke dalam agama Islam. Ketika itu Zaid bin Ad-Dathinah tertangkap, maka hendak dieksekusi oleh Abu Sufyan dan juga teman-temannya. Maka ketika itu ditanyakan kepada Zaid bin Ad-Dathinah tentang Muhammad. Abu Sufyan berkata, "Unshiduka ya Zaid." Ya, aku mau bertanya kepada engkau ya Zaid. Bagaimana kalau seandainya saat ini Muhammad yang berada di tempatmu terikat dan hendak dieksekusi mati oleh kami? Menurutmu bagaimana? Maka kata Zaid bin Ad-Dathinah, dia berkata, "Wallahi ma uhibbu anna Muhammadan al-an." Demi Allah, aku tidak senang walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat ini fi makanihi berada di tempat atau di rumahnya alladzi huwa fi bersama dengan keluarganya. Dan kemudian beliau tertusuk dengan duri. Barang duri yang kecil saja aku pun tidak rela. Maka kata Zaid bin Ad-Dathinah, wa inni jalisun fi ahli. Seandainya Muhammad jangankan berada di tempatku ini akan dieksekusi mati. Seandainya Muhammad berada di rumahnya bersama keluarganya namun beliau tertusuk duri, hal itu tidak menyenangkan hatiku, kata Zaid bin Ad-Dathinah. Maka disitulah Abu Sufyan salut dengan semua sahabat Nabi. Dia berkata, "Ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan." Dia keluarkan syair secara spontanitas. Kata dia, "Demi Allah, aku belum pernah menyaksikan ada sekelompok manusia mencintai manusia seperti cintanya sahabat Muhammad terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka inilah yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud, para sahabat adalah para pemilik hati yang paling bersih. Allah Subhanahu wa taala melihat di antara seluruh hamba-hambanya, maka terlihat ada satu orang yang hatinya paling bersih, paling jujur, paling amanah, paling baik akhlaknya, yaitu Muhammad. Maka Allah pilih dia sebagai nabi pilihan. Kemudian setelah itu kata Abdullah bin Mas'ud, Allah pun menyaksikan lagi dan memperhatikan hati-hati hambanya yang lain. Maka terpilihlah hati-hati yang paling suci setelah hatinya Muhammad adalah hati para sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikatakan oleh para ulama, mereka melebihi kita semua bukan karena salat mereka, bukan karena puasa mereka, bukan karena zakat mereka, bukan karena tilawah Quran mereka, bukan karena i'tikaf, umrah dan haji mereka, namun dikarenakan kebersamaan mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam baik di waktu suka maupun di waktu duka. Ya, maka dari sini kita berkewajiban untuk mencintai para sahabat. Dan sebuah keharaman ketika seorang muslim mencela, menghardik sahabat, walaupun satu orang, walaupun kita ketahui dia pernah berbuat kemaksiatan yang besar. Bahkan diceritakan misalkan ada sahabat Nabi yang berzina, baik dari kalangan laki-laki ada, perempuan ada. Yang berzina dari kalangan laki-laki bernama Ma'iz al-Aslami, yang perempuan dikatakan namanya wanita al-Ghamidiyah, berasal dari Ghamidi. Keduanya berzina, keduanya dirajam, keduanya dikenakan hukuman had, dan keduanya wafat. Namun keduanya, kata Nabi SAW, seandainya taubat mereka dibagikan kepada seluruh umat manusia di atas muka bumi ini, maka taubat mereka mencukupinya. Ya. Ini betapa mulianya mereka, betapa agungnya mereka. Maka sangat aneh kalau ada kelompok-kelompok yang justru mencela, menghardik sahabat. Ada kelompok yang bernama Ar-Rafidah, mungkin di negeri kita lebih populer dengan nama Syiah. Mereka mencela Sayyidah Aisyah,
mencela Sayyidina Abu Bakar, mencela Umar. Bahkan di antara mereka di Iran sana, kalau mendengar ada anak kecil yang bernama Umar, maka mereka bantai anak tersebut saking bencinya sekedar dengan nama Umar ibn Khattab. Ya, bagi mereka Abu Bakar, Umar dan Utsman seluruhnya adalah para pengkhianat. Mereka katakan 3 orang tersebut adalah yang merebut kepemimpinan dari tangan Ali bin Abi Thalib yang paling berhak setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Padahal Nabi yang jelas-jelas katakan yang paling beliau cintai adalah Abu Bakar. Padahal Nabi SAW jelas-jelas mengatakan laukana ba'di nabiyyan lakana Umar. Seandainya ada nabi setelahku, maka yang paling berhak menjadi nabi siapa? Umar ibn Khattab, dikarenakan ilmu yang beliau miliki. Padahal Nabi SAW memberikan 2 putrinya kepada Sayyidina Utsman bin Affan, dan cukuplah itu menjadi bukti Utsman berada di atas Ali, karena Ali hanya diberikan 1 putrinya saja, yaitu Fatimah. Dan pernah Sayyidina Ali sendiri yang ditanya oleh para tabi'in, ya, tentang siapa yang paling dicintai Nabi SAW dan siapa yang paling utama di sisi Allah dan Rasulnya. Maka Sayyidina Ali tanpa ragu berkata Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian orang-orang yang bertanya mendorong beliau untuk mengucapkan orang yang keempat dengan harapan Ali akan berkata akulah orang yang keempat. Namun Ali diam saja, tidak mau berucap. Maka akhirnya mereka pun yang mendorong Ali dan bertanya, kalau gitu engkau itu ada di posisi mana wahai Ali? Maka Ali hanya berkata, aku ini cuma di antara hamba-hamba Allah. Merendah beliau di hadapan Abu Bakar, Umar dan Utsman ridwanullahi taala alaihim. Maka jangan sampai kita terjerumus, ya, seperti kelompok-kelompok tersebut, dan mereka sudah sesat dan mereka sudah di luar agama Islam. Ya, maka Nabi SAW sampaikan ayatul iman hubbul ansar. Tanda keimanan adalah ketika seseorang mencintai sahabat-sahabatku dari kalangan Ansor, dan sesungguhnya muhajirin jauh lebih mulia dibandingkan Ansor, karena mereka lebih lama sohbahnya dengan Nabi SAW ketika masih di Mekah, dan mereka lah yang hijrah ke Madinah. Maka semua ulama sepakat para muhajirin itu di atas Ansor. Cukup Nabi katakan tanda keimanan seseorang ketika dia mencintai sahabat-sahabat Nabi dari kalangan Ansor. Berarti kalau dia cinta dengan sahabat Nabi dari kalangan muhajirin, itu lebih menunjukkan keimanan. Dan kata Nabi SAW, wa ayatun nifaq, tanda kemunafikan adalah bughdul ansor, membenci sahabat-sahabatku dari kalangan Ansor. Ya. Dan perhatikan bagaimana Al-Quran memisahkan antara muslim yang hakiki yang mencintai para sahabat Nabi dan orang-orang yang hanya KTP-nya muslim atau mengaku masih dalam agama Islam namun mereka mencela para sahabat. Cukuplah ayat terakhir dari surah Al-Fath, ya, surat yang ke-48 di ayat ke-29, ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, dan orang-orang yang bersama Muhammad yaitu para sahabat. Di antara ciri dan karakteristik mereka adalah asyidda'u 'alal kuffar. Mereka tegas terhadap orang kafir, tidak loyal dengan orang kafir. Ya, ruhama'u bainahum, dan justru mereka sangat kasih terhadap sesama mereka. Ketika tahu orang itu beragama Islam, mereka kasih, mereka sayang. Mereka tidak mau benci dan mereka tidak mau dengki. Ya. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu akan menyaksikan mereka itu yaitu para sahabat Nabi adalah orang-orang yang betul-betul mencari keridhaan dan keutamaan dari Allah. Dari mana kita tahu? Ruk'an sujjadan. Kebiasaan mereka itu adalah suka sholat, suka memperbanyak ruku dan memperbanyak sujud. Maka kata Allah,
simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kita akan menyaksikan di wajah mereka ada tanda bekas sujud. Ya, kata Allah, "Dzalika mathaluhum fit Taurah." Itu semuanya adalah ciri yang sudah disebutkan dalam kitab Taurat. Taurat tidak hanya membicarakan tentang kehadiran Nabi terakhir Muhammad, tapi Taurat juga menceritakan tentang orang-orang yang menyokong dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat. Ya, wa mathaluhum fil Injil. Perhatikan, di Injil pun juga para sahabat disebutkan ciri-ciri mereka. Ya, kazara'in, seperti benih, akhraja syata'ah, dari benih disiram, diberikan pupuk, maka keluar tunasnya. Ya, kazar'in akhraja syata'ah fa'azarahu fastaghlaz, maka tunas ini semakin meninggi, semakin besar, fastawa ala suqih, dia semakin kuat di atas batangnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala berikutnya? Fastawa ala suqihi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Perhatikan kata kuffar di sini. Kata Allah, yu'jibu zurra'. Tanaman yang sudah kokoh ini, yaitu perumpamaan sahabat. Mereka akan membuat takjub para zurra', para penanamnya. Liyaghidha bihimul kuffar, dan sengaja tujuan tanaman itu diperindah dan dipercantik oleh Allah dan kokoh, disebabkan Allah menginginkan agar orang-orang kafir benci terhadap tanaman tersebut. Ngerti gak maksud analogi ini? Ya, jadi Allah ingin memberitahukan sahabat diumpamakan seperti tanaman yang kokoh, yang kuat, yang dalam ayat ini disebutkan, dan yang membenci tanaman itu adalah orang-orang kufar. Liyaghidha bihimul kuffar, untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Sudah cukup dengan ayat ini kita katakan orang-orang Syiah atau Rafidhah lebih tepatnya, dan saya lebih senang dengan ucapan Rafidhah, mereka itu adalah orang-orang kafir karena Allah yang menyatakan mereka telah membenci sahabat, dan sahabat disebutkan dalam ayat ini seperti pohon yang kuat, yang kokoh. Maka siapapun yang jengkel terhadap sahabat, maka mereka masuk ke dalam ayat ini, yaitu adalah al-kuffar, orang-orang kafir. Ya. Dari semua ini kita ingin melihat, ya, urutan-urutan mereka, di antara mereka yang paling terbaik. Dan ketahuilah sebenarnya yang dijamin surga itu bukan hanya 10 orang ini saja. Ya. Kalau kita lihat dari banyak dalil, baik Quran maupun sunnah, jumlah para sahabat yang dijamin surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jumlahnya ribuan sebenarnya. Ribuan, bukan puluhan, bukan ratusan, tapi ribuan. Sebagian disebutkan secara khusus. Contoh, pernah ada yang ingat gak? Ada yang pernah dengar gak hadis tentang Sayyidina Bilal bin Rabah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Bilal bin Rabah klarifikasi tentang apa? Beliau pernah mendengar ketukan-ketukan sandalnya Bilal bin Rabah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bertanya, apa yang menyebabkan terompahmu itu sudah berada di surga, wahai Bilal? Maka Bilal menjawab, ya Rasul, apa ya amalan yang aku lakukan? Tapi aku punya satu amalan yang aku andalkan. Setiap kali aku setelah berwudu, kemudian aku membaca doa setelah wudu, kemudian aku selalu salat sunnah. Maka dengan hadis ini ada istilah dari para ulama, salat sunnah wudu. Ya, itu diceritakan secara khusus. Bilal bin Rabah adalah penghuni surga, diceritakan secara khusus. Ya, ada juga yang diceritakan secara umum. Nabi pernah sampaikan, tidak akan tersentuh api neraka seorang pun di antara sahabatku yang ikut dalam bai'atur ridwan. Bai'atur ridwan itu semua sahabat yang berbaiat di pohon ketika perjanjian Hudaybiyah itu berlangsung. Rasul bersama dengan para sahabat yang ingin umroh tapi tertahan di Hudaybiyah, dihalang-halangi oleh kafir Quraisy. Maka diutuslah Sayyidina Utsman ke Mekah. Sampai di sana nggak ada kabar tentang Sayyidina Utsman. Ada berita-berita dan isu-isu yang mengatakan Sayyidina Utsman ditawan dan dibunuh di sana. Maka Rasul langsung mengumpulkan seluruh sahabat yang berjumlah 1.400 kurang lebih. Beliau berbaiat. Beliau sampaikan
bahwasannya tangan kanan ini untuk aku, tangan kiri ini untuk Utsman. Dan kata Nabi, tidak ada seorang pun yang ikut berbaiat di baiatur ridwan yang tersentuh api neraka. Dan kita tahu di akhirat cuma 2 tempat, neraka dan surga. Berarti mereka semua insya Allah di surga. Namun hanya ada 10 orang saja di antara para sahabat yang disebutkan dalam satu hadis. Satu hadis full isinya hanya 10 orang sahabat saja. Dan hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang di antara 10 orang tersebut. Yaitulah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf pernah ditanya oleh para tabi'in tentang para sahabat yang dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Maka Sayyidina Abdurrahman bin Auf menjawab, Abu Bakrin fil jannah. Abu Bakar ada di surga. Wa Umar fil jannah. Umar bin Khattab juga di surga. Wa Utsmanu fil jannah. Dan demikian Utsman ada di surga insyaallah. Dan Ali bin Abi Thalib juga fil jannah. Wa Talhah fil jannah. Yang dimaksud adalah Talhah bin Ubaidillah. Wa Zubair fil jannah. Yang dimaksud adalah Zubair bin Awwam, menantu daripada Abu Bakar. Dia menikah dengan Asma binti Abu Bakar. Dan Asma itu adalah kakak tiri daripada Aisyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wa Abdurrahman bin Auf fil jannah. Abdurrahman menyebutkan namanya sendiri di situ. Abdurrahman bin Auf fil jannah. Wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Wa Sa'id bin Zaid fil jannah. Wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. 10 orang. Dalam riwayat lain Abdurrahman bin Auf menyebutkan 9 orang. Kemudian ditanyakan kepadanya, lalu siapa yang al-ashir, siapa yang ke-10? Maka Abdurrahman bin Auf tidak mau jawab, padahal yang belum disebutkan adalah nama dia. Ya. Inilah 10 orang yang disebutkan langsung. Ada di antara mereka yang dijamin surga, tapi dikarenakan mendapatkan kesempatan, mendapatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cari peluang. Ya, itulah yang disebut dengan mencari kesempatan dalam kesempitan. Nabi pernah terangkan 70.000 orang yang masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab dan tanpa azab. Dijelaskan dalam hadis yang lain, mereka masuk ke dalam surga lewat pintu aiman, pintu khusus para penghuni surga VIP. Mereka enggak kena hisab dan juga enggak akan terkena azab. Langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlahnya 70.000 di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu kalau kita berarti udah dipotong ya sama sahabat. Ya. Sahabat kan berapa itu? Sudah kita sampaikan sebelumnya, beberapa riwayat menyebutkan sekitar 124.000 orang, ya. Nah, berarti ada sahabat yang enggak kebagian. Ada juga dipotong tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kiranya kita termasuk enggak ya di antara 70.000 itu? Tapi ada sahabat Nabi yang mencari peluang dan kesempatan. Ketika Nabi sampaikan 70.000 orang, maka ada yang berdiri saat itu langsung yang bernama Uqasyah. Sahabat Nabi bernama Uqasyah. Maka dia langsung berkata, "Ya Rasulullah, ya, ud'ullaha li, mohon engkau berdoa kepada Allah demi diriku, untuk aku. An akuna minhum, supaya aku termasuk di antara yang 70.000 masuk surga tanpa hisab." Maka Nabi langsung berdoa dan Nabi katakan, engkau termasuk di antara mereka. Luar biasa, sahabat itu cari kesempatan, Pak. Maka ada sahabat lain yang berdiri juga, nggak mau kalah. Ya, dia langsung berkata, "Ya Rasul, mohon doakan aku juga seperti si Uqasyah." Tapi kata Nabi SAW, "Sabaqaka Uqasyah." Kamu sudah didahului oleh Uqasyah. Jatahnya sudah habis. Kuotanya sudah habis. Hal ini menunjukkan kalau kita ingin beramal soleh, hendaklah kita berlomba-lomba menjadi yang terdepan seperti Sayyidina Uqasyah radhiyallahu anhu.